Kisanak, pernahkah kau merasa bahwa rezekimu terkadang datang begitu deras, namun di lain waktu terasa seret tanpa sebab yang jelas? Pernahkah kau mendapatkan firasat tajam yang kemudian terbukti benar? Atau merasa ada energi lain di sekitarmu? Jika iya dan kebetulan kau terlahir di bawah naungan Weton Wage, maka itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa dirimu membawa warisan luhur. Sebuah pancar alus yang menjadi daya tarik rezeki, sekaligus gerbang menuju dunia spiritual. Namun, pusaka tak kasat mata ini adalah pedang bermata dua. Jika diasah dengan doa dan laku yang benar, ia akan membawamu pada puncak keberkahan dan keselamatan. Tapi jika diabaikan, ia bisa menjadi beban yang membuat hidup goyah, hati gelisah, dan rezeki terhambat. Dalam wejangan agung kali ini, kita akan membuka 3 kitab warisan leluhur khusus untuk Weton Wage. Pertama, kita akan selami kekuatan spiritual di balik weton ini. Kedua, kita akan beberkan amalan-amalan khusus sebagai kunci penderas rezeki. Dan ketiga, kita akan bangun benteng gaib melalui laku keselamatan dan penolak bala. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, selamat datang kembali di Kasepuhan Luhur Raja Mantra. Bagi para sedulur yang baru menambatkan hati di sini, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Semoga Gusti Kang Maha Welas Asih membalas kebaikan Kisanak dengan keberkahan rezeki yang melimpah, kesehatan yang paripurna, dan keselamatan bagi seluruh keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Babakan 1. Memahami mustika terpendam Weton Wage. Sedulur sekalian, leluhur kita tidak sembarangan dalam menandai hari kelahiran. Setiap weton adalah cerminan energi alam semesta yang menyatu dengan jiwa manusia saat pertama kali menghirup udara dunia. Khusus untuk Weton Wage, ia dianugerahi apa yang disebut pancar alus pembawa rezeki. Artinya, secara alami orang Wage memiliki daya tarik atau magnet keberuntungan. Firasatnya tajam, intuisinya kuat, dan seringkali ia merasa akan terjadinya sesuatu sebelum itu benar-benar terjadi. Ini adalah anugerah, sebuah hubungan batin yang istimewa dengan semesta dan para leluhur. Namun, disinilah letak ujiannya. Kepekaan ini membuat mereka juga rentan terhadap energi negatif dari luar. Tanpa benteng spiritual yang kokoh, hidupnya bisa mudah goyah. Hatinya gampang gelisah, sering tertimpa masalah yang seolah datang tiba-tiba, dan rezeki yang seharusnya lancar menjadi tersendat. Maka, dari itu leluhur berpesan, Wong Wage kudu eling lan waspodo. Eling artinya selalu ingat kepada Sang Pencipta sebagai sumber segala kekuatan. Waspada artinya berhati-hati dalam setiap langkah, ucapan, dan perbuatan. Dua hal inilah yang menjadi fondasi. Fondasi ini kemudian diperkuat oleh 2 tiang penyangga, doa dan laku. Doa adalah jembatan yang menghubungkan jiwa kita dengan Gusti Allah. Bagi Wage, doa yang paling mustajab adalah yang dilakukan dengan hati yang tulus. Bahkan jika itu hanya doa sederhana, setelah sholat, atau sekadar mengucap bismillah sebelum bekerja. Sementara laku adalah tirakat atau olah batin untuk membersihkan jiwa. Ini bukan ritual yang memberatkan, cukup dengan berpuasa Senin Kamis, menjaga lisan agar tidak menyakiti, atau membiasakan bangun di sepertiga malam untuk bersujud dan memohon ampun. Doa dan laku adalah 2 sayap spiritual bagi Weton Wage. Tanpa keduanya, potensi besarnya hanya akan menjadi angan-angan. Sedulurku, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Babakan 2. Amalan kunci penderas rezeki. Setelah pondasi batin kita kokoh, sekarang saatnya kita membuka gerbang rezeki selebar-lebarnya. Leluhur telah mewariskan beberapa amalan khusus yang energinya sangat selaras dengan Weton Wage. Amalan pertama, sedekah weton. Ini adalah amalan yang paling ampuh. Setiap kali tiba hari pasaran Wage, sisihkan sedikit dari rezekimu untuk bersedekah. Tak perlu menunggu kaya,
Tak perlu menunggu banyak, sebungkus nasi untuk yang lapar, segelas air untuk yang dahaga, atau bahkan senyuman tulus kepada sesama sudah dihitung sebagai sedekah. Percayalah, energi alam pada hari Waga akan melipat gandakan balasan dari sedekah yang kita keluarkan. Ada unen-unen, sedekah Waga, balin kaping pitu. Artinya sedekah di hari Waga, kembalinya akan 7 kali lipat. Amalan kedua, wirid mustajab selepas subuh. Waktu setelah subuh hingga matahari terbit adalah saat gerbang langit terbuka lebar. Energi alam semesta masih murni dan suci. Bagi orang Wage sangat dianjurkan untuk tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Gunakan waktu itu untuk berzikir dan memanjatkan doa khusus untuk kelancaran rezeki. Boleh membaca wirid ini. Gusti Allah Kang Moho Jagad, Gusti Mulyo Kang Moho Welas Moho Asih, reksanen ingsun kelawan pitulung lan pepadang. Bacalah sebanyak 36 kali rutin setiap hari. Insya Allah usahamu dimudahkan, daganganmu dilariskan dan pekerjaanmu diberkahkan. Amalan ketiga, puasa weton. Puasa pada hari kelahiran atau puasa weton adalah laku prihatin tingkat tinggi yang dilakukan untuk membersihkan aura negatif dan menguatkan daya tarik rezeki. Cukup lakukan setiap 45 hari sekali, tepat pada hari weton kelahiranmu. Niatkan puasa ini untuk membersihkan jiwa dan raga, melebur energi buruk, dan sebagai bentuk rasa syukur atas kehidupan. Orang yang rutin menjalankan puasa weton, wajahnya akan tampak lebih bercahaya dan disegani. Amalan keempat, menjaga tajamnya ucapan. Orang Wage seringkali dikaruniai lisan yang tajam dan bicaranya apa adanya. Ini adalah karunia jika digunakan untuk kebaikan, tapi bisa menjadi kutukan jika tidak dikendalikan. Ucapan yang menyakiti hati orang lain bisa menjadi penghalang rezeki yang paling besar. Maka, belajarlah untuk mengendalikan latih atau mengendalikan lisan. Sebab setiap ucapan yang baik adalah doa, dan setiap doa akan kembali kepada dirimu sendiri. Babakan 3, benteng gaib penolak bala. Rezeki yang kuat seringkali mengundang ujian yang kuat pula. Orang Wage dengan kepekaan spiritualnya terkadang rawan terkena sial mendadak, sakit yang tak jelas sebabnya, atau gangguan gaib lainnya. Untuk itu, leluhur juga mewariskan laku khusus sebagai perisai atau benteng penolak bala. Laku pertama, selametan weton. Setiap malam weton kelahiran, luangkan waktu untuk melakukan selamatan kecil. Cukup siapkan tumpeng kecil atau nasi golong dengan lauk sederhana seperti telur rebus dan sayuran. Lengkapi dengan segelas air putih dan bunga setaman. Lalu, panjatkan doa memohon keselamatan kepada Hyang Agung, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sedulur papat yang mendampingi kita. Laku ini dipercaya mampu menjauhkan kita dari mara bahaya besar. Laku kedua, puasa mutih. Ini adalah tirakat pembersihan total. Lakukan puasa mutih selama sehari semalam. Saat kau merasa hidup sedang sangat berat, banyak masalah, atau merasa ada gangguan energi negatif, mutih artinya hanya mengonsumsi nasi putih dan air putih saja. Tujuannya adalah untuk menetralisir racun-racun batin dan fisik, melebur segala sengkala atau bala, dan mempertebal perisai gaib dalam diri. Laku ketiga, suwuk tolak bala. Suwuk adalah media doa melalui air. Ambil segelas air putih. Bacakan doa yang sama seperti yang sudah dipaparkan lalu tiupkan ke air tersebut. Minumlah sebagian, dan sisa airnya percikan ke sudut-sudut rumah, terutama di pintu dan jendela. Ini adalah laku sederhana untuk membentengi rumah dari masuknya energi-energi jahat. Laku keempat, nguri-uri sedulur papat. Setiap manusia dilahirkan bersama saudara gaib yang dikenal sebagai sedulur papat 5 panjar. Mereka adalah manifestasi dari 4 anasir alam yang membentuk jasad kita. Mereka itu penjaga sejati kita yang paling setia. Jangan pernah melupakan mereka.
Cara termudah untuk menyapa dan menghormati mereka adalah dengan menyediakan segelas air putih dan setangkai bunga di malam wetonmu, seraya memanjatkan doa. Sedulurku papat kalima pancer, tulungana aku ing kawilujenganing urip, atas kersaning Gusti. Ini bukan menyembah, melainkan menghormati setiap bagian dari diri kita, yang terlihat maupun yang tak terlihat. Maka sedulurku sekalian, menjadi seorang weton waga bukanlah takdir yang pasrah diterima. Ia adalah sebuah mandat spiritual, mandat untuk senantiasa eling lan waspada, untuk mengasah pusaka batin melalui doa dan laku. Amalan penderas rezeki dan laku penolak bala yang kita kupas hari ini adalah piranti, adalah alat yang diwariskan leluhur, agar kau bisa menjadi nahkoda atas kapal kehidupanmu sendiri. Jalankan dengan ikhlas, istiqomah, dan penuh keyakinan. Niscaya, kau tidak hanya akan meraih kelimpahan rezeki, tetapi juga ketenteraman batin dan keselamatan di dunia hingga akhirat. Terima kasih telah menyimak wejangan ini sampai tuntas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.